Pernahkah kamu merasa hidup berjalan, tetapi tidak terasa hidup? Kamu bangun pagi, bekerja, berbicara, tertawa, bahkan tersenyum di depan orang lain. Namun ketika malam tiba dan ruangan menjadi sunyi, ada sesuatu yang terasa kosong. Ada beban yang tidak terlihat, tapi begitu berat. Ada kegelisahan yang tidak memiliki bentuk, tapi menggerogoti perlahan dari dalam. Kita hidup di dunia yang memuja pencapaian. Dunia yang berkata, cepatlah sukses, cepatlah kaya, cepatlah terlihat hebat. Namun tidak ada yang mengajarkan kita satu hal yang paling mendasar. Bagaimana menjaga jiwa agar tetap utuh? Stoikisme mengajarkan bahwa kualitas hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar, melainkan oleh kondisi batin kita sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, hidupmu adalah apa yang dipikirkan oleh pikiranmu. Jika pikiranmu gelap, maka dunia akan terasa gelap. Jika jiwamu rapuh, maka makna hidup akan terasa kosong. Hari ini, kita tidak akan membahas tentang kesuksesan. Kita tidak akan membahas tentang harta. Kita akan masuk lebih dalam ke wilayah yang sering kita hindari, kesehatan mental. Dalam narasi ini, kita akan menjelaskan 7 hal mengapa kesehatan mental menentukan makna dan tujuan hidupmu. Bukan dengan cara yang ringan, tetapi dengan cara yang jujur. Karena jiwa tidak bisa disembuhkan dengan kebohongan. Bagian 1. Pikiranmu adalah lensa realitas. Tidak ada dunia yang benar-benar netral. Tidak ada peristiwa yang berdiri tanpa tafsir. Semua yang kamu lihat, kamu rasakan, kamu takuti, telah melewati satu gerbang yang sunyi, namun menentukan, yaitu pikiranmu. Dan di sanalah realitas dibentuk. Kamu tidak hidup di dunia sebagaimana adanya. Kamu hidup di dunia sebagaimana kamu memaknainya. 2 manusia bisa berdiri di bawah hujan yang sama. Yang satu merasa langit sedang menghukumnya, yang lain merasa alam sedang memeluknya. Hujannya sama, dinginnya sama, tetapi maknanya berbeda. Dan perbedaan itu lahir dari kesehatan mental. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan seringkali bukan berasal dari kejadian, melainkan dari opini tentang kejadian itu. Ketika seseorang menolakmu, yang menyakitkan bukan penolakannya, melainkan pikiran yang berbisik bahwa kamu tidak cukup, tidak layak, tidak berarti. Bisikan itu bukan fakta. Tetapi jika mentalmu rapuh, bisikan itu akan terdengar seperti kebenaran. Pikiran yang tidak terlatih akan menciptakan musuh di mana-mana. Ia akan membaca ancaman dalam setiap tatapan. Ia akan mendengar penghinaan dalam setiap kritik. Ia akan menafsirkan kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Dan perlahan hidup terasa seperti medan perang yang tidak pernah berhenti. Marcus Aurelius menulis bahwa jiwa menjadi berwarna sesuai dengan pikirannya. Jika pikiranmu gelap, maka seluruh hidup akan tampak kelam, bukan karena dunia membencimu, tetapi karena batinmu terluka, dan luka yang tidak dirawat akan mengubah cara kamu melihat segalanya. Ketika kesehatan mentalmu terganggu, hal kecil terasa besar, kesalahan kecil terasa memalukan, kegagalan kecil terasa menghancurkan, pikiranmu memperbesar bayangan hingga ia terlihat seperti monster, padahal mungkin ia hanya ketakutan yang belum kamu hadapi. Banyak orang berkata dunia ini keras, dunia ini kejam, dunia ini tidak adil. Mungkin benar, tetapi Stoik mengingatkan bahwa sebelum kamu menuduh dunia, lihatlah dahulu pikiranmu. Apakah ia jernih atau keruh? Karena air yang keruh akan membuat dasar sungai tampak lebih dalam dari yang sebenarnya. Kesehatan mental adalah kemampuan untuk memberi jarak antara peristiwa dan penilaian, untuk berkata bahwa ini hanya kejadian, bukan identitas, ini hanya kegagalan, bukan definisi diriku, ini hanya rasa sakit, bukan akhir dari hidupku. Tanpa jarak itu, kamu akan terseret oleh pikiranmu sendiri. Kamu akan percaya pada setiap ketakutan, kamu akan tunduk pada setiap kecemasan, dan hidupmu akan dipimpin oleh bayangan. Makna hidup lahir dari cara kamu memahami penderitaan. Jika kamu melihat penderitaan sebagai kutukan, maka hidup adalah beban. Jika kamu melihatnya sebagai latihan jiwa, maka hidup adalah perjalanan pembentukan. Setiap hari pikiranmu berbicara. Ia membisikkan narasi, kadang lembut, kadang kejam. Jika mentalmu tidak sehat, narasi itu akan penuh kritik, penuh penyesalan, penuh rasa bersalah, dan perlahan kamu hidup di dalam cerita yang menyakiti dirimu sendiri. Stoikisme bukan tentang menghapus pikiran negatif, tetapi tentang mengujinya. Apakah ini fakta atau hanya ketakutanku? Apakah ini kebenaran atau hanya luka lama yang belum sembuh?
Karena pikiran yang tidak diuji akan menjadi tiran, ia akan menguasai arah hidupmu, ia akan menentukan siapa yang kamu percaya, apa yang kamu takuti, kemana kamu melangkah, dan tanpa kamu sadari, kamu hidup bukan berdasarkan kebajikan, tetapi berdasarkan kecemasan. Jika kesehatan mentalmu kuat, kamu bisa melihat kegagalan tanpa kehilangan harga diri. Kamu bisa menerima kritik tanpa merasa runtuh, kamu bisa kehilangan tanpa merasa hancur sepenuhnya, bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu memahami bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh peristiwa. Dunia luar mungkin tidak bisa kamu kendalikan, tetapi tafsirmu bisa. Dan disitulah kebebasan stoik berada, bukan pada mengubah dunia, tetapi pada mengubah cara kamu memandangnya. Karena pada akhirnya, makna hidup bukan tentang apa yang terjadi padamu, tetapi tentang bagaimana kamu memilih untuk memaknainya, dan pilihan itu lahir dari kesehatan mental. Bagian 2. Jiwa yang kacau tidak bisa menemukan tujuan. Banyak orang bertanya tentang tujuan hidup. Mereka merasa tersesat, merasa kosong, merasa tidak tahu arah. Mereka mencari jawaban di buku, di motivator, di media sosial. Tetapi jarang sekali mereka bertanya apakah jiwa mereka cukup tenang untuk mendengar jawabannya. Tujuan hidup bukan suara yang berteriak. Ia bukan gemuruh yang memaksa. Ia adalah bisikan halus yang hanya terdengar dalam keheningan, dan jiwa yang kacau tidak akan mampu menangkapnya. Jika pikiranmu dipenuhi kecemasan tentang masa depan, jika hatimu dipenuhi penyesalan tentang masa lalu, maka kamu hidup terpecah. Kamu tidak hadir sepenuhnya di sini, dan tanpa kehadiran, kamu tidak bisa mengenali arah. Stoikisme mengajarkan penguasaan diri sebagai fondasi kehidupan bermakna, bukan penguasaan untuk menjadi dingin, tetapi penguasaan untuk menjadi sadar, karena kesadaran adalah cahaya di dalam kegelapan. Jiwa yang kacau selalu bereaksi. Ia marah sebelum memahami, ia takut sebelum menilai, ia menyerah sebelum mencoba. Dan dalam reaksi yang terus-menerus itu, hidup menjadi serangkaian pelarian, bukan perjalanan. Bagaimana mungkin seseorang menemukan tujuan jika ia terus berlari dari rasa sakitnya sendiri? Bagaimana mungkin ia memahami panggilan hidupnya jika ia tidak pernah berani duduk diam bersama pikirannya? Kesehatan mental adalah keberanian untuk menghadapi diri sendiri, untuk melihat luka tanpa menyangkalnya, untuk menerima ketidaksempurnaan tanpa membencinya. Banyak orang mencari tujuan karena mereka ingin merasa penting, ingin merasa berarti, tetapi Stoik mengajarkan bahwa tujuan bukan tentang menjadi luar biasa di mata dunia, melainkan tentang hidup selaras dengan kebajikan. Dan kebajikan hanya bisa tumbuh di jiwa yang stabil, bukan di jiwa yang terus membandingkan, bukan di jiwa yang terus iri, bukan di jiwa yang terus merasa kurang. Jiwa yang kacau akan mengganti tujuan setiap kali merasa bosan, setiap kali merasa tertinggal, setiap kali melihat orang lain lebih cepat, lebih kaya, lebih sukses. Ia tidak mencari makna, ia mencari pelarian dari rasa tidak cukup. Tanpa kesehatan mental, tujuan hidup berubah menjadi ambisi yang membakar, menjadi obsesi yang melelahkan, menjadi perlombaan yang tidak pernah selesai. Epictetus berkata bahwa yang mengganggu manusia bukanlah hal-hal itu sendiri, melainkan pandangan mereka tentang hal-hal itu. Jika pandanganmu kabur, maka arahmu pun kabur. Jiwa yang sehat mampu berkata, tidak pada distraksi, mampu berkata cukup pada keinginan yang berlebihan, mampu menerima proses tanpa harus selalu melihat hasil. Tujuan hidup bukan ditemukan dalam kepanikan, ia ditemukan dalam kesadaran, dalam keheningan, dalam keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Jika kamu tidak berdamai dengan ketakutanmu, kamu akan memilih tujuan berdasarkan rasa takut. Jika kamu tidak berdamai dengan rasa tidak amanku, kamu akan memilih jalan hanya untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Dan ketika pembuktian itu selesai, kamu tetap merasa kosong, karena yang kamu cari bukan tujuan, melainkan validasi. Stoikisme mengajakmu kembali ke dalam, untuk membersihkan kekacauan batin sebelum mencari arah luar, karena arah luar hanya akan jelas jika kompas dalam dirimu tidak rusak. Jiwa yang tenang tidak berarti tanpa masalah, ia berarti tidak dikuasai masalah. Ia berarti mampu berdiri di tengah ketidakpastian tanpa kehilangan pusatnya. Dan dari pusat itulah tujuan lahir, bukan sebagai tekanan, bukan sebagai tuntutan, tetapi sebagai panggilan. Jika kesehatan mentalmu kuat,
Kamu tidak lagi mencari tujuan untuk lari dari kekosongan, kamu membangun tujuan sebagai ekspresi dari nilai-nilai yang kamu yakini. Dan pada akhirnya, makna hidup bukan tentang menemukan sesuatu yang spektakuler, tetapi tentang menjadi seseorang yang utuh. Karena hanya jiwa yang utuh yang mampu berjalan jauh tanpa kehilangan dirinya sendiri. Bagian 3. Ketahanan mental menentukan arti penderitaan. Tidak ada hidup tanpa penderitaan. Tidak ada jiwa tanpa luka. Sejak kamu lahir, kamu sudah diperkenalkan pada kehilangan, pada rasa takut, pada ketidakpastian, dan semakin kamu bertumbuh, semakin kamu menyadari bahwa dunia tidak selalu lembut. Stoikisme tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas rasa sakit. Stoikisme justru mempersiapkanmu untuk berdiri tegak di tengah rasa sakit, karena penderitaan bukan musuh, ia adalah ujian bagi cara berpikirmu. Banyak orang runtuh bukan karena penderitaan itu terlalu besar, tetapi karena mental mereka tidak siap menanggung maknanya. Mereka melihat rasa sakit sebagai bukti bahwa hidup tidak adil, sebagai tanda bahwa mereka dikutuk, sebagai alasan untuk menyerah. Padahal penderitaan sendiri tidak berbicara, ia netral, ia diam. Yang memberinya suara adalah pikiranmu, yang memberinya arti adalah tafsirmu. Dan disitulah kesehatan mental menentukan segalanya. 2 orang bisa kehilangan orang yang mereka cintai, yang satu tenggelam dalam kehampaan dan tidak pernah bangkit, yang lain merasakan luka yang sama tetapi menjadikannya pengingat untuk hidup lebih sadar, untuk mencintai lebih dalam, untuk tidak menunda kebaikan. Rasa sakitnya sama, air matanya sama, malam-malam sunyinya sama, tetapi arah hidup mereka berbeda karena ketahanan mental mengubah luka menjadi pelajaran. Ketahanan mental bukan berarti tidak menangis, bukan berarti tidak merasa hancur. Ketahanan mental adalah kemampuan untuk tetap memilih kebajikan, bahkan ketika hatimu retak. Ketika kamu gagal, pikiran yang rapuh akan berkata bahwa kamu tidak berbakat, bahwa kamu bodoh, bahwa kamu tidak ditakdirkan untuk berhasil. Pikiran itu akan mengulang kalimat yang sama sampai kamu mempercayainya. Namun pikiran yang terlatih akan berkata bahwa kegagalan adalah bagian dari proses, bahwa kesalahan adalah guru yang keras, tetapi jujur bahwa jatuh bukan akhir, melainkan undangan untuk belajar berdiri lebih kuat. Stoik memahami bahwa penderitaan adalah bagian dari hukum alam. Seperti musim dingin yang pasti datang, kamu tidak bisa memerintahkan musim untuk berhenti, tetapi kamu bisa mempersiapkan dirimu agar tidak membeku. Orang yang tidak melatih mentalnya akan selalu terkejut oleh penderitaan. Ia akan merasa dikhianati oleh hidup. Ia akan berkata, mengapa ini terjadi padaku? Seolah-olah ia dijanjikan hidup yang selalu nyaman. Padahal tidak ada janji seperti itu. Yang ada hanyalah kenyataan bahwa hidup berubah. Orang pergi, tubuh menua, rencana gagal. Dan dunia terus bergerak tanpa menunggu kesedihanmu selesai. Ketahanan mental membuatmu mampu menerima kenyataan tanpa kehilangan arah. Ia membuatmu mampu berkata bahwa ini menyakitkan, tetapi ini bukan akhir dari diriku. Penderitaan seringkali memurnikan, ia menunjukkan siapa dirimu. Ketika segala sesuatu di luar dirimu runtuh, ia memperlihatkan apakah kamu bergantung pada hal-hal yang rapuh atau pada karakter yang kokoh. Jika identitasmu hanya dibangun di atas pencapaian, maka ketika pencapaian itu hilang, kamu akan merasa hilang. Jika harga dirimu hanya dibangun di atas pujian, maka ketika pujian itu berhenti, kamu akan merasa kosong. Namun jika mentalmu dibangun di atas kebajikan, maka penderitaan tidak bisa mengambil segalanya darimu. Ia bisa melukai tubuhmu, ia bisa mengguncang emosimu, tetapi ia tidak bisa merampas integritasmu. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan adalah latihan jiwa. Bukan untuk membuatmu kebal, tetapi untuk membuatmu sadar bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Seringkali kamu tidak tahu seberapa dalam kekuatanmu, sampai hidup memaksamu untuk menggunakannya. Dan di momen itulah kamu menemukan bahwa di balik ketakutan ada keberanian, di balik air mata ada keteguhan. Kesehatan mental membuatmu mampu duduk bersama rasa sakit, tanpa harus melarikan diri, tanpa harus menenggelamkannya dalam distraksi, tanpa harus menutupinya dengan kepalsuan. Karena semakin kamu lari dari penderitaan, semakin ia mengejarmu, semakin kamu menolaknya, semakin ia membesar dalam bayangan. Tetapi ketika kamu menghadapinya dengan kesadaran, ketika kamu berkata bahwa ini adalah bagian dari hidup,
Sesuatu di dalam dirimu menjadi lebih tenang, lebih dalam, lebih kuat. Dan dari situlah makna lahir, bukan dari kenyamanan, tetapi dari keberanian untuk bertahan. Bagian 4. Emosi yang tidak terkendali, mengaburkan arah. Emosi adalah bagian dari menjadi manusia. Kamu marah, kamu takut, kamu cemas, kamu iri, kamu terluka. Itu bukan kelemahan, itu adalah kenyataan. Tetapi yang menentukan hidupmu bukanlah apakah kamu memiliki emosi, melainkan apakah kamu dikuasai olehnya. Banyak hidup hancur bukan karena kurangnya kecerdasan, tetapi karena kurangnya penguasaan diri. Satu ledakan amarah bisa merusak hubungan bertahun-tahun. Satu keputusan yang lahir dari kecemasan bisa mengubah arah hidup selamanya. Ketika emosi menguasai pikiran, kesadaran menyempit, kamu tidak lagi melihat gambaran besar. Kamu hanya melihat rasa tidak nyaman yang ingin segera diakhiri. Marah membuatmu ingin melukai, takut membuatmu ingin lari, iri membuatmu ingin membandingkan, dan dalam semua reaksi itu, kamu kehilangan pusat dirimu. Stoikisme tidak mengajarkan untuk mematikan emosi. Ia mengajarkan untuk memeriksanya, untuk bertanya dari mana asalnya. Apakah ini proporsional? Apakah ini berdasarkan fakta atau hanya asumsi? Emosi yang tidak diperiksa akan berubah menjadi penguasa. Ia akan membisikkan pembenaran atas tindakan yang sebenarnya kamu sesali. Ia akan membuatmu merasa benar, bahkan ketika kamu sedang melukai dirimu sendiri. Kesehatan mental adalah kemampuan untuk menciptakan jeda antara rangsangan dan respons. Jeda yang mungkin hanya beberapa detik, tetapi cukup untuk mengubah arah hidup. Dalam jeda itu kamu bisa memilih, apakah aku akan bereaksi atau merespons? Apakah aku akan mengikuti amarahku atau mengikuti nilai-nilaiku? Tanpa jeda itu hidup menjadi otomatis. Kamu hidup seperti daun yang tertiup angin, digerakkan oleh suasana hati, bukan oleh prinsip. Dan ketika hidupmu digerakkan oleh suasana hati, arahmu akan berubah-ubah. Hari ini kamu bersemangat, besok kamu menyerah. Hari ini kamu yakin, besok kamu ragu. Tidak ada konsistensi karena tidak ada pusat. Stoik percaya bahwa pusat itu adalah kebajikan, bukan perasaan sesaat, bukan opini orang lain, bukan dorongan ego, tetapi karakter yang stabil. Jika kamu membiarkan kecemasan menguasai pikiranmu, kamu akan melihat ancaman di setiap peluang. Kamu akan menolak kesempatan karena takut gagal. Kamu akan hidup kecil karena takut terluka. Jika kamu membiarkan iri menguasai hatimu, kamu akan kehilangan rasa syukur, kamu akan merasa tertinggal. Bahkan ketika kamu sedang bertumbuh, kamu akan mengukur hidupmu dengan standar orang lain. Jika kamu membiarkan amarah memimpinmu, kamu akan menciptakan luka yang lebih dalam daripada yang kamu rasakan. Kamu akan menghancurkan apa yang sebenarnya ingin kamu lindungi. Emosi yang tidak terkendali mengaburkan tujuan, karena tujuan membutuhkan kejernihan. Ia membutuhkan pikiran yang mampu melihat jangka panjang, bukan hanya kepuasan sesaat. Kesehatan mental membuatmu mampu berkata bahwa aku marah, tetapi aku tidak harus melukai. Aku takut, tetapi aku tidak harus berhenti. Aku sedih, tetapi aku tidak harus menyerah. Itu bukan penolakan terhadap emosi. Itu adalah kepemimpinan atas emosi. Ketika kamu memimpin emosimu, hidupmu menjadi lebih stabil, lebih konsisten, lebih selaras dengan nilai yang kamu pilih. Dan dari konsistensi itu tujuan menjadi jelas. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena kamu tidak lagi terseret oleh gelombang yang berubah-ubah. Makna hidup tidak ditemukan dalam ledakan emosi. Ia ditemukan dalam keteguhan, dalam kemampuan untuk tetap berjalan lurus, meskipun badai datang. Jika kamu ingin hidupmu memiliki arah, latihlah batinmu, bukan hanya kemampuanmu. Karena kemampuan tanpa penguasaan diri hanya akan mempercepat kehancuran. Pada akhirnya, emosi adalah energi. Ia bisa menjadi api yang menghanguskan atau cahaya yang menerangi, dan kesehatan mental adalah tangan yang memegang api itu. Tanpa tangan yang sadar, api akan membakar segalanya, termasuk tujuan hidupmu sendiri. Bagian 5. Harga diri yang sehat, membentuk makna yang sehat. Banyak orang berbicara tentang tujuan hidup, tentang panggilan jiwa, tentang mimpi besar, tetapi sedikit yang menyadari bahwa cara mereka memandang diri sendiri diam-diam menentukan semua pilihan yang mereka ambil. Jika di dalam dirimu ada keyakinan bahwa kamu tidak cukup, maka seluruh hidupmu akan menjadi
usaha tanpa akhir untuk membuktikan bahwa kamu cukup. Kamu akan bekerja bukan karena panggilan, tetapi karena ketakutan. Kamu akan mencintai bukan karena ketulusan, tetapi karena takut ditinggalkan. Harga diri yang rapuh menciptakan makna yang rapuh. Ia membangun tujuan di atas fondasi pengakuan orang lain. Dan ketika pengakuan itu goyah, seluruh bangunan hidupmu ikut retak. Stoikisme tidak mengajarkan kesombongan, ia mengajarkan kehormatan pada diri sendiri. Bukan karena kamu lebih baik dari orang lain, tetapi karena kamu memiliki tanggung jawab atas karaktermu. Marcus Aurelius menulis untuk dirinya sendiri, agar ia tidak lupa bahwa nilai manusia tidak terletak pada opini publik, tetapi pada integritas batin, pada kemampuan untuk tetap benar meskipun tidak dilihat, tetap jujur meskipun tidak dipuji. Jika harga dirimu bergantung pada tepuk tangan, maka kamu akan takut pada keheningan. Jika harga dirimu bergantung pada pencapaian, maka kamu akan takut pada kegagalan. Jika harga dirimu bergantung pada hubungan, maka kamu akan takut pada kesendirian. Ketakutan itu akan memimpin hidupmu secara diam-diam. Ia akan membisikkan pilihan-pilihan yang terlihat masuk akal tetapi sebenarnya lahir dari rasa tidak aman. Orang dengan harga diri yang tidak sehat seringkali terlihat ambisius, terlihat percaya diri, terlihat kuat, tetapi di dalam dirinya ada suara yang terus berkata bahwa ia harus lebih cepat, harus lebih hebat, karena jika tidak, maka ia tidak layak. Suara itu melelahkan, suara itu tidak pernah puas, dan di tengah semua pencapaian, ia tetap merasa kosong. Kesehatan mental membuatmu mampu memandang dirimu dengan jujur, tanpa membencinya, mampu melihat kekurangan tanpa menjadikannya identitas, mampu menerima keterbatasan tanpa merasa tidak berharga. Harga diri yang sehat bukan berarti merasa sempurna. Ia berarti menerima bahwa kamu manusia, bahwa kamu bisa salah, bisa gagal, bisa terluka, tetapi itu tidak menghapus nilai dasarmu sebagai manusia yang memiliki kapasitas untuk bertumbuh. Jika kamu membenci dirimu sendiri, kamu akan mencari makna untuk melarikan diri dari kebencian itu. Kamu akan mengejar tujuan yang terlihat mulia tetapi sebenarnya hanya pelarian dari rasa tidak cukup. Namun jika kamu berdamai dengan dirimu, tujuan hidupmu menjadi lebih tenang, lebih murni, lebih selaras dengan nilai, bukan dengan luka. Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar milikmu adalah karaktermu, bukan reputasimu, bukan kekayaanmu, bukan statusmu. Semua itu bisa hilang, tetapi karakter adalah milik batin. Ketika kamu membangun harga diri di atas karakter, di atas kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri, maka makna hidupmu tidak mudah runtuh. Orang bisa meremehkanmu, tetapi kamu tidak runtuh. Orang bisa melupakanmu, tetapi kamu tidak kehilangan dirimu. Orang bisa mengkritikmu, tetapi kamu tetap berdiri karena kamu tahu siapa dirimu. Harga diri yang sehat membebaskanmu dari kebutuhan untuk terus membuktikan. Ia membuatmu bekerja dengan tenang, mencintai dengan tulus, berjalan dengan stabil. Makna hidup yang lahir dari harga diri yang sehat tidak berteriak. Ia tidak butuh sorotan. Ia tidak haus validasi. Ia seperti api kecil yang stabil di dalam dada. Tidak besar tetapi cukup untuk menerangi jalan. Sebaliknya, makna yang lahir dari harga diri yang rapuh seperti api yang membesar dengan cepat dan padam dengan cepat. Ia spektakuler di awal tetapi melelahkan di akhir. Kesehatan mental membuatmu mampu berkata bahwa aku tidak harus menjadi seperti orang lain untuk menjadi berharga. Aku tidak harus mencapai segalanya untuk merasa berarti. Dan ketika kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan, kamu mulai hidup untuk menghidupi nilai yang kamu yakini. Disitulah makna menjadi lebih dalam, lebih spiritual, lebih jujur. Karena makna sejati tidak tumbuh dari rasa kurang. Ia tumbuh dari penerimaan dan tanggung jawab. Bagian 6. Kedamaian batin adalah fondasi tujuan hidup. Banyak orang mengejar tujuan seperti seseorang yang berlari di tengah kabut. Mereka bergerak cepat, tetapi tidak benar-benar tahu ke mana. Mereka merasa sibuk, tetapi tidak merasa utuh. Kedamaian batin sering dianggap sebagai sesuatu yang datang setelah sukses, setelah stabil, setelah semua masalah selesai. Padahal stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian bukan hasil akhir, ia adalah titik awal. Tanpa kedamaian batin, tujuan hidup berubah menjadi pelarian, menjadi distraksi dari kekosongan yang tidak ingin dihadapi.
Jika di dalam dirimu ada kekacauan, maka apapun yang kamu bangun di luar akan ikut kacau. Kamu bisa memiliki rencana besar, tetapi hatimu gelisah. Kamu bisa memiliki visi jelas, tetapi pikiranmu dipenuhi ketakutan. Kedamaian batin bukan berarti hidup tanpa masalah. Ia berarti tidak kehilangan pusat ketika masalah datang. Stoikisme berbicara tentang dikotomi kendali, tentang memahami apa yang berada dalam kuasamu dan apa yang tidak. Kedamaian lahir ketika kamu berhenti memaksakan kendali atas hal yang memang tidak pernah menjadi milikmu. Banyak kegelisahan lahir dari usaha untuk mengontrol opini orang lain, hasil masa depan, respon dunia, padahal semua itu berada di luar dirimu. Ketika kamu terus mencoba mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan, jiwamu lelah, pikiranmu tegang, tubuhmu pun ikut merasakan tekanan. Namun ketika kamu menerima batas kendalimu, sesuatu di dalam dirimu melunak, bukan menyerah, tetapi sadar. Kedamaian batin membuatmu bergerak bukan dari kepanikan, tetapi dari kesadaran, bukan dari ketakutan tertinggal, tetapi dari komitmen pada nilai. Tanpa kedamaian, tujuan hidup terasa seperti perlombaan. Selalu ada rasa terburu-buru, selalu ada rasa kurang, selalu ada bayangan bahwa kamu tidak cukup cepat. Dengan kedamaian, tujuan hidup menjadi perjalanan, ada kesabaran, ada ketekunan, ada ruang untuk bernapas. Jiwa yang damai tidak mudah terguncang oleh perubahan. Ia memahami bahwa hidup bergerak, bahwa kehilangan adalah bagian dari perjalanan, bahwa ketidakpastian adalah hukum alam. Ketika badai datang, jiwa yang tidak damai akan panik, akan menyalahkan, akan kehilangan arah, tetapi jiwa yang damai mungkin tetap merasakan takut, tetap merasakan sedih, namun ia tidak kehilangan pijakan. Kedamaian batin memberi ruang untuk refleksi, untuk bertanya apakah jalan ini benar-benar selaras dengan nilai yang kupegang, atau hanya dorongan ego yang ingin diakui. Tanpa refleksi, tujuan hidup bisa menjadi jebakan. Kamu bisa mencapai sesuatu yang besar, tetapi menyadari bahwa itu bukan dirimu. Kesehatan mental membuatmu mampu duduk dalam keheningan tanpa merasa gelisah, mampu menghadapi kesendirian tanpa merasa kosong. Dan di dalam keheningan itu, kamu mulai mendengar suara yang lebih dalam, bukan suara ketakutan, bukan suara perbandingan, tetapi suara nurani. Stoikisme mengingatkan bahwa hidup yang baik bukan tentang panjangnya pencapaian, tetapi tentang kualitas karakter. Kedamaian batin adalah tanah tempat karakter bertumbuh. Tanpa tanah yang stabil, akar tidak akan kuat. Jika kamu ingin menemukan tujuan hidup yang kokoh, jangan mulai dari luar. Mulailah dari dalam, dari melatih pikiran, dari menerima kenyataan, dari memaafkan diri sendiri. Karena tujuan tanpa kedamaian hanya akan menambah beban, tetapi tujuan yang lahir dari kedamaian akan menjadi jalan pembentukan jiwa. Dan pada akhirnya, mungkin tujuan hidup bukan sesuatu yang spektakuler. Mungkin ia sederhana. Hidup dengan sadar, hidup dengan kebajikan, hidup tanpa mengkhianati dirimu sendiri. Itulah kedamaian. Dan dari kedamaian itulah arah hidupmu menjadi jelas. Bukan karena dunia berhenti bergejolak, tetapi karena batinmu tidak lagi ikut bergejolak bersamanya. Bagian 7. Tanpa kesehatan mental, kesuksesan terasa hampa. Ada orang yang memiliki segalanya, tetapi tidak memiliki dirinya sendiri. Ada orang yang berdiri di puncak, tetapi hatinya kosong. Ada orang yang dikelilingi tepuk tangan, tetapi jiwanya sunyi. Dan di sanalah paradoks kehidupan modern menjadi nyata. Kita diajarkan sejak kecil untuk mengejar, untuk menang, untuk menjadi lebih dari orang lain. Kita diajarkan bahwa nilai diri diukur dari pencapaian, dari angka, dari gelar, dari sorotan. Tetapi jarang sekali kita diajarkan bagaimana menjaga batin tetap utuh ketika semua itu datang. Kesuksesan terlihat bercahaya dari kejauhan, ia seperti janji yang berkilau, ia seperti jawaban atas segala kegelisahan. Banyak orang berkata, jika aku mencapai itu, maka aku akan bahagia. Jika aku memiliki itu, maka aku akan tenang. Namun stoikisme mengingatkan bahwa tidak ada pencapaian yang mampu memperbaiki jiwa yang tidak terlatih. Tidak ada harta yang mampu menenangkan pikiran yang gelisah. Tidak ada pujian yang mampu mengisi hati yang membenci dirinya sendiri. Tanpa kesehatan mental, kesuksesan hanya menjadi panggung yang lebih besar untuk rasa tidak aman. Semakin tinggi kamu naik, semakin besar ketakutanmu untuk jatuh. Semakin banyak yang kamu miliki,
semakin besar kecemasanmu untuk kehilangan. Banyak orang tidak menikmati hasil kerja kerasnya karena pikirannya tidak pernah benar-benar hadir. Ketika mereka belum berhasil, mereka cemas tentang masa depan. Ketika mereka sudah berhasil, mereka cemas tentang mempertahankan. Kecemasan itu tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk dari takut gagal menjadi takut kehilangan, dari takut tidak dikenal menjadi takut dilupakan. Jika mentalmu rapuh, kesuksesan tidak membawa kedamaian, ia membawa tekanan, ia membawa tuntutan untuk terus lebih, terus naik, terus membuktikan. Stoikisme mengajarkan bahwa hal-hal eksternal bersifat netral. Kekayaan netral, ketenaran netral, jabatan netral. Yang menentukan apakah itu menjadi berkah atau beban adalah kondisi batinmu. Jika batinmu stabil, kesuksesan menjadi alat untuk berbuat baik, menjadi sarana untuk hidup sesuai kebajikan. Tetapi jika batinmu kacau, kesuksesan menjadi candu, menjadi identitas palsu yang kamu pertahankan mati-matian. Banyak orang mengira kekosongan adalah tanda bahwa mereka belum cukup sukses. Padahal seringkali kekosongan adalah tanda bahwa mereka belum berdamai dengan diri sendiri. Ketika kamu menggantungkan makna hidup pada pencapaian, maka hidupmu akan naik turun bersama hasil. Ketika hasil baik kamu merasa berarti, ketika hasil buruk kamu merasa tidak berharga, itu adalah perbudakan yang halus. Perbudakan pada opini, pada angka, pada pengakuan. Kesehatan mental membebaskanmu dari perbudakan itu. Ia membuatmu mampu berkata bahwa aku berharga. Bahkan ketika aku gagal, aku tetap utuh bahkan ketika aku kehilangan. Kesuksesan sejati dalam pandangan Stoik bukanlah tentang memiliki banyak, tetapi tentang membutuhkan sedikit, bukan tentang dikenal luas, tetapi tentang mengenal diri sendiri. Tanpa kesehatan mental, kamu akan terus mengejar sesuatu di luar dengan harapan. Ia akan memperbaiki sesuatu di dalam, tetapi yang di dalam tidak pernah benar-benar disentuh. Kamu bisa membeli rumah besar, tetapi tetap merasa tidak aman. Kamu bisa memiliki pasangan yang baik, tetapi tetap merasa takut ditinggalkan. Kamu bisa mencapai jabatan tinggi, tetapi tetap merasa tidak cukup. Karena akar masalahnya bukan pada dunia luar, tetapi pada dialog batin yang tidak pernah kamu periksa. Jika di dalam dirimu ada keyakinan bahwa kamu hanya berharga ketika berhasil, maka kamu akan terus bekerja tanpa istirahat, terus berlari tanpa arah, terus membandingkan tanpa damai. Dan bahkan ketika kamu mencapai apa yang kamu impikan, ada suara kecil yang berkata, ini belum cukup. Suara itu tidak akan pernah puas karena ia lahir dari luka, bukan dari nilai. Stoikisme mengajarkan untuk memisahkan identitas dari hasil. Kamu bukan pekerjaanmu, kamu bukan kekayaanmu, kamu bukan reputasimu. Semua itu bisa berubah dalam satu malam. Yang tidak mudah berubah adalah karaktermu, pilihanmu, cara kamu merespons hidup. Jika kamu membangun hidup di atas hal-hal yang bisa hilang, maka kamu akan hidup dalam ketakutan permanen. Tetapi jika kamu membangun hidup di atas kebajikan, maka kehilangan tidak akan menghancurkanmu sepenuhnya. Tanpa kesehatan mental, kesuksesan menjadi topeng. Ia menutupi luka tetapi tidak menyembuhkannya. Ia membuatmu terlihat kuat tetapi di dalam kamu rapuh. Banyak orang takut untuk berhenti sejenak, karena ketika mereka berhenti, mereka mulai merasakan kekosongan yang selama ini ditutupi oleh kesibukan. Kesibukan seringkali menjadi pelarian, pencapaian seringkali menjadi distraksi, dan dunia memuji distraksi itu sebagai produktivitas. Namun ketika malam tiba dan tidak ada lagi sorotan, yang tersisa hanyalah dirimu dan pikiranmu. Dan disitulah kesehatan mental menentukan apakah kamu merasa damai atau merasa terasing dari dirimu sendiri. Kesuksesan tanpa kesehatan mental seperti istana yang dibangun di atas pasir. Ia mungkin terlihat megah, tetapi fondasinya rapuh. Stoikisme tidak menolak kesuksesan, ia hanya menolak ketergantungan padanya. Ia mengajarkan bahwa lebih baik menjadi orang baik yang sederhana daripada orang terkenal yang tersiksa batinnya. Kesehatan mental membuatmu mampu menikmati keberhasilan tanpa melekat padanya, mampu menerima kehilangan tanpa kehilangan diri. Ia membuatmu mampu berkata bahwa jika semua ini hilang, aku tetap memiliki diriku, aku tetap memiliki nilai, aku tetap memiliki pilihan untuk hidup dengan kebajikan. Dan disitulah kebebasan sejati berada, bukan pada memiliki segalanya, tetapi pada tidak diperbudak oleh apapun. Tanpa kesehatan mental, kamu mungkin terlihat berhasil di mata dunia, tetapi gagal di dalam jiwa.
Dan kegagalan itu lebih sunyi, lebih dalam, lebih menyakitkan. Namun dengan kesehatan mental, bahkan hidup yang sederhana pun terasa penuh, terasa bermakna, terasa cukup. Karena pada akhirnya, makna hidup bukan tentang seberapa tinggi kamu naik, tetapi tentang seberapa utuh kamu tetap berdiri ketika kamu naik maupun ketika kamu jatuh. Dan jika suatu hari semua pencapaianmu lenyap, jika semua sorotan padam, jika semua tepuk tangan berhenti, yang akan tetap tinggal adalah dirimu sendiri. Pertanyaannya sederhana tetapi sunyi. Ketika kamu sendirian tanpa gelar, tanpa harta, tanpa pengakuan, apakah kamu masih merasa berarti? Jika jawabannya ya, maka kamu telah memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kesuksesan. Jika jawabannya tidak, maka mungkin inilah waktunya untuk berhenti mengejar, keluar dan mulai merawat ke dalam. Karena tanpa kesehatan mental, kesuksesan hanyalah bayangan yang terus kamu kejar, tetapi tidak pernah benar-benar kamu rasakan. Dan dengan kesehatan mental, bahkan langkah kecil pun terasa penuh makna, bahkan hidup yang tenang pun terasa cukup, bahkan kesederhanaan pun terasa kaya. Disitulah makna hidup berakar, bukan di puncak tetapi di dalam jiwa yang damai. Kini kamu telah melihat bahwa makna hidup bukan sekadar tentang pencapaian, bukan sekadar tentang tujuan besar, tetapi tentang kondisi batin yang menopang semuanya. Kesehatan mental adalah akar yang tidak terlihat. Jika ia kuat, maka hidup tetap berdiri meski badai datang. Jika ia rapuh, maka kesuksesan pun terasa kosong. Dunia mungkin tidak pernah sepenuhnya adil. Orang-orang mungkin tidak selalu memahami. Rencana bisa gagal, harapan bisa runtuh, tetapi selama pikiranmu terlatih dan jiwamu terjaga, kamu tidak akan kehilangan dirimu sendiri. Makna tidak lahir dari sorotan, ia lahir dari kesadaran, dari keberanian untuk menghadapi pikiranmu, dari kemampuan untuk mengendalikan emosi, dari penerimaan terhadap kenyataan. Jika suatu hari kamu merasa hampa, jangan buru-buru mencari jawaban di luar. Duduklah sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah batinku cukup sehat untuk melihat hidup dengan jernih? Karena seringkali yang membuat hidup terasa tanpa arah bukan kurangnya kesempatan, tetapi pikiran yang tidak terlatih dan hati yang tidak berdamai. Rawatlah jiwamu sebelum kamu mengejar dunia. Latihlah pikiranmu sebelum kamu membangun ambisi. Kuatkan batinmu sebelum kamu mencari pengakuan. Dan ketika malam tiba dalam keheningan, kamu bisa tetap duduk bersama dirimu sendiri, tanpa rasa benci, tanpa rasa takut berlebihan, tanpa kekosongan yang menelan. Disitulah makna hidup mulai terasa, bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena kamu telah menjadi lebih kuat dari dalam.